Shalom, selamat pagi, salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama pagi hari yang baru ini kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 39 dan ayat 40. Firman Tuhan berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahku seluruh rakyatku akan taat. Akan takhta inilah kelebihanku, hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Haleluya saudara, kita sangat diberkati Tuhan. Kita diberi kesempatan kembali untuk menikmati kasih-Nya melalui renungan pagi. Kita sudah membaca satu bagian dari firman Tuhan tentang pernyataan seorang raja yang sangat luar biasa pada zaman itu, yaitu Raja Firaun, kepada seorang anak muda dari Israel, yaitu namanya Yusuf. Kita tahu seperti apa yang dialami oleh Yusuf sebelum dia sampai di istana Firaun. Dan jika kita mengikuti kisah dari seorang Yusuf yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan Yusuf ditempatkan oleh Tuhan pada posisi yang sangat-sangat istimewa. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Yusuf bisa sampai di posisi yang luar biasa itu? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa penyertaan Tuhan adalah keberhasilan Yusuf. Kebersamaan Tuhan dalam hidup Yusuf itulah yang membuat dia mencapai posisi yang paling tinggi. Namun pada pagi hari ini saya ingin kita melihat bahwa ada sesuatu yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan Yusuf, yaitu berbicara tentang hikmat. Hikmat Tuhanlah yang memberikan promosi kepada Yusuf. Kita melihat bagaimana ketika seorang Potifar melihat bahwa Tuhan beserta Yusuf dan segala sesuatu yang disentuh, yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Demikian juga ketika Firaun melihat hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri seorang Yusuf, dan itu tidak ada dari orang-orang di bangsa Mesir. Apakah itu? Itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada seorang Yusuf. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Yusuf, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana dan berakal budi seperti Yusuf, sehingga Firaun menempatkan dia untuk bertanggung jawab atas seluruh Mesir. Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa rencana Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hal apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita saat menjalani kehidupan ini? Di dalam kasih karunia-Nya, Dia akan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Dunia yang begitu sangat complicated, persoalan, masalah, tantangan, dan banyak hal yang tentunya tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi ketika kita menyadari ada pribadi Tuhan yang tinggal hidup di dalam kita, sama seperti Yusuf menyadari bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia melihat bahwa sungguh Tuhan berkarya dalam satu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupannya. Hikmat itulah yang memberikan promosi kepada Yusuf. Saya percaya
bahwa tahun 2021, tahun yang sedang kita masuki ini, yang hari-hari yang kita lalui ini tentu memiliki 1001 macam persoalan. Apa yang dapat saudara dan saya lakukan? Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Dia yang akan memampukan saudara. Sebelum saudara bertindak, sebelum saudara dan saya memutuskan sesuatu, mari kita datang kepada Dia, dan biarlah kita menerima hikmat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia akan memberikan hikmat bagaimana kita mengambil keputusan. Dia akan memberikan hikmat bagaimana kita menjalani semuanya. Amsal berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa maksudnya ayat ini bagi kita hari ini di dalam kasih karunia Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dalam segala sesuatu, maka Tuhan yang akan menuntun menyertai kita. Dia akan menyatakan hikmatnya di dalam pikiran kita, di dalam segala pekerjaan pelayanan kita. Kita boleh selalu mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, Yusuf tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmatnya. Ketika Firaun berkata, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya." Itu adalah satu pengalaman seorang Firaun di dalam Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Dia berkata, dia mendapat mimpi tetapi tidak ada seorang pun. Dan Yusuf berkata kepada Firaun, "Bukan sekali-kali aku." Di dalam ayat yang ke-16, Yusuf berkata, "Raja, bukan aku yang dapat melakukannya." Tapi dia berkata, "Tuhanlah yang akan memberikan kepada tuanku Firaun jawaban damai sejahtera." Yusuf tahu bahwa hikmatnya adalah hasil dari kemurahan Tuhan yang tidak diupayakan. Dan Yusuf tidak mau menerima penghargaan apapun untuknya. Ini luar biasa. Inilah yang memperlihatkan kepada kita seseorang ketika memahami kasih karunia. Dia melihat bahwa bukan dia yang melakukan itu semata-mata, tetapi ada karya Tuhan. Di balik itu ada tangan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu dialami oleh Firaun melalui hikmat demi hikmat yang dia peroleh. Dengan kata lain, pagi hari ini, kalau saudara boleh menyelesaikan sebuah persoalan, kalau saudara boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara tahu, menyadari seperti Yusuf bahwa bukan saudara atau bukan saya yang dapat melakukan itu dengan kekuatan sendiri, tetapi kita akan berkata, Tuhanlah sumber hikmat, Tuhanlah yang melakukan itu di dalam saya, sehingga sungguh-sungguh kita melihat bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, di awal tahun ini, mengawali hari-hari kita, mulai hari ini dan seterusnya, percayalah bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat, yang memberikan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan tetap percaya, dengan tetap melihat bahwa Tuhan hadir dan nyata menolong memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, melalui hikmat yang Kau berikan kepada kami. Menjalani hari-hari ini, kami tidak perlu takut, karena kami percaya ada hikmat-Mu yang akan memberkati, yang akan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.